Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reni Setiawati. Saya adalah guru yang mengajar mata pelajaran IPS di SMPN Satap 2 Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik mengenai pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan model pembelajaran jelajah alam sekitar. Pada tahun ajaran 2024-2025 merupakan tahun kedua di mana sekolah kami menerapkan kurikulum Merdeka. Dalam implementasi kurikulum Merdeka, salah satu pendekatan yang bisa digunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini penting untuk dilaksanakan, mengingat kondisi murid yang sangat beragam, sehingga pembelajaran ini memungkinkan guru untuk melaksanakan proses pembelajaran sesuai kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi ini dianggap mampu untuk meningkatkan motivasi belajar murid dalam pembelajaran, karena disesuaikan dengan kesiapan belajar murid, minat murid, dan juga profil belajar murid. Lokasi sekolah kami berada di wilayah perkebunan, di mana banyak sekali pepohonan, seperti ada pohon kelapa, bambu, dan lain sebagainya. Hal ini menyebabkan situasi di sekolah kami sejuk, aman, dan nyaman untuk belajar, karena jauh dari pusat perkotaan yang ramai. Berdasarkan hasil diagnostik terkait minat belajar siswa, ternyata siswa lebih menyukai pembelajaran secara kontekstual. Mengingat kondisi lingkungan sekolah kami, udaranya sejuk sehingga membuat siswa aman, nyaman untuk belajar. Sehingga siswa memilih untuk pembelajaran di luar ruangan atau pertemuan. Untuk mengetahui lebih jelasnya terkait video ini, yuk mari Bapak Ibu mengikuti video ini. Diketahui bahwa motivasi belajar murid di sekolah kami termasuk rendah, menyebabkan hasil belajar murid yang rendah. Oleh karena itu, saya mencoba di pertemuan sebelumnya melakukan tes diagnostik untuk mengetahui minat siswa. Ternyata siswa lebih menyukai pembelajaran secara kontekstual di luar ruangan. Sehingga saya mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan model jelajah alam sekitar sebagai salah satu solusi dari permasalahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa, silakan Ewin dipimpin berdoa. Anak-anak siapa yang tidak masuk hari ini? Dalam keadaan sehat semua ya? Kira-kira dari barang-barang yang Guru taruh ini, mana yang sumber daya alam yang sudah kalian sebutkan tadi dimanfaatkan secara maksimal apa enggak? Contoh pasir yang ada di dekat kita ya, tambang yang bisa digunakan untuk kalian sehari-hari apa? Minyak. Pintar Hairul, ada minyak ya. Kita untuk hari minyak kalau dipakai secara terus-menerus akan habis. Oleh karena itu kalian harus mengirit atau mengirit. Tujuan pembelajarannya adalah ada dua. Yang pertama, kalian bisa tentunya menjelaskan apa itu sumber daya. Nanti akan Bu Guru nilai dalam setiap kegiatan ya. Ada penilaian tes, lisan, dan tertulis. Berdasarkan strategi diferensiasi konten, maka guru menyampaikan materi dengan beberapa media, seperti penjelasan materi menggunakan slide Canva. Ada video pembelajaran yang diambil dari sumber YouTube. Dan juga disediakan berbagai gambar-gambar sumber daya alam. Kalau ini kata fokus. Nah, jadi kali ini kita akan jelajah alam sekitar ya. Nanti ada dua pos yang akan kalian kunjungi. Yang pertama, semangat anak-anak. Ya.
Di pos pertama, anak-anak melakukan pengamatan terhadap sumber daya alam bambu. Kemudian dilanjutkan dengan mendapatkan materi dan juga soal game yang di-scan melalui barcode. Hutan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk berbagai keperluan. Bentuk sumber daya alam hutan beserta. Ini. Oh iya, ketemu. Coba di-scan belakangan. Mati. Di off. Setelah dari pos pertama, anak-anak melanjutkan ke pos kedua, yaitu sungai. Di mana di sini anak-anak juga mendapatkan materi dan juga soal game yang dikerjakan secara berkelompok seperti di pos pertama. Selanjutnya dilanjutkan dengan kegiatan observasi di salah satu pengrajin bambu, di mana di sini Amak menjelaskan terkait cara pembuatan bedek. Coba kalian pegang anak-anak. Coba. Setelah dari kegiatan jelajah alam sekitar, siswa diarahkan kembali untuk ke kelas untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Itu bisa bermacam-macam bebas. Seperti biasanya, kalian bisa membuat tulisan, video, atau rekaman. Ini ya. Siswa diberi kebebasan dalam mengerjakan tugas. Ada yang menulis, ada yang membuat gambar mapping, ada juga yang menjawab dengan menggunakan rekaman video. Di Pelajaran Bu Reni karena kita diajak keluar untuk mengetahui sumber-sumber alam yang ada di sekitar kita, dan saya dan teman-teman bisa memahami pelajaran tersebut. Saya Fatmi Paradila, guru IPA SMPN Satap 2 Tanjung. Pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Reni ini sangat menyenangkan sekali, sangat menarik karena siswa bisa ikut terjun langsung melihat sumber daya alam yang ada di lingkungan sekolah. Tadi anak-anak sangat antusias dan tertarik dan bersemangat untuk mengikuti pembelajaran dari Bu Reni karena pembelajaran ini sangat kontekstual karena bisa langsung anak-anak bisa ikut mempraktekkan, dan juga kedepannya saya akan berusaha untuk mengkolaborasikan atau mengikuti pembelajaran yang sama dengan Bu Reni. Misalkan saya Kepala SMPN Satap 2 Tanjung akan memberikan tanggapan terkait dengan pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Reni Setiawati, salah satu guru di SMPN Satap 2 Tanjung. Jadi Ibu Reni Setiawati sudah melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode berdiferensiasi. Salah satu kegiatan yang dia lakukan adalah melakukan atau mengajak anak-anak untuk melakukan kunjungan pada kegiatan pembuatan keterampilan membuat bedek ya. Nah, di situ anak-anak akan dapat memahami sebuah keterampilan dan nilai manfaat sosial ekonominya di masa-masa yang akan datang ya.